Halo semuanya, kembali di channel ini. Pada video kali ini saya akan membahas dan membagikan ilmu tentang komputer. Pasti teman-teman semua pernah mengalami yang namanya laptop atau komputer teman-teman macet, lambat, ataupun hang. Nah, itu kenapa sih? Kalau mau tahu kenapa, yuk simak video ini. Nah, pada video ini saya akan bagikan info dan tips-tips agar komputer teman-teman semua tidak lemot. Pertama, kamu ngasih tahu nih kenapa komputer-komputer kita bisa lemot. Pertama, karena virus. Kedua, banyak sampah-sampah yang tersimpan di komputer-komputer kita. Ketiga, banyak aplikasi yang tidak dipakai. Nah, itu siapa sih yang sering menginstal tapi tidak pernah dipakai? Keempat, penyimpanan file kita penuh. Ada pada drive D atau bahkan ada yang drive C itu penuh. Nah, itu jangan. Kenapa? Nanti kita jelaskan. Selanjutnya, yang kelima, kita sering memasang di komputer kita, menginstal aplikasi-aplikasi yang tidak diperlukan. Yang keenam, saya yakin teman-teman semua banyak nih. Kita itu selalu mendownload file-file atau mungkin aplikasi-aplikasi bajakan. Nah, ini kita akan bahas nih. Pertama, tentang virus. Bagaimana sih cara mengatasinya? Pertama, untuk teman-teman yang masih pakai Windows 7, Windows 8, atau yang bahkan mungkin ya Windows XP, tapi udah tua banget, ini diganti teman-teman. Nah, itu teman-teman semua bisa menginstal antivirus. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang semua pakai Windows 10, tidak perlu pakai antivirus lagi. Bisa kita mengandalkan Windows Firewall kita, karena pada Windows Firewall kita itu sudah bagus, sudah lebih dari cukup untuk menjadi antivirus di komputer kita. Nah, untuk teman-teman yang perlu antivirus, disarankan jangan download yang ilegal ya, download secara legal. Tapi kak, kalau mau legal kan mahal. Nggak kok, kalau mau yang legal banyak kok yang gratis. Contohnya Avira. Nah, ini kita tunjukkan Avira ini. Nah, ini free download atau kita mendownloadnya secara gratis. Download aja dari sini ya, jangan dari tempat lain. Atau mungkin ada antivirus Spadaf. Ini punya orang Indonesia loh, karya anak bangsa. Nah, ini harus kita pakai semua kalau yang masih butuh antivirus. Nah, itu selain gratis pasti ada berbayar juga. Seperti kita tahu, kalau sudah legal, banyak dipercaya orang, pasti ada keuntungan sendiri, ada kelebihannya. Tapi bukan berarti yang gratis itu jelek. Cuma memang ada kekurangan, lebih kurangnya daripada yang berbayar. Itu nanti teman-teman semua setelah Smadaf ini bisa dibeli, bisa Smadaf Pro, murah kok, tidak mahal. Nah, contohnya di sini kita hanya mau bayar satu kunci untuk satu komputer kita itu sekitar 30.000. Nah, itu yakinlah untuk teman-teman semua 3 hari menabung 10.000 satu hari cukup lah. Dan ini lisensi 1 tahun. Bayangkan teman-teman semua komputernya terjaga selama setahun hanya dengan membayar 30.000. Nah, sekarang saya ngasih tahu teman-teman semua untuk sampah-sampah yang ada di komputer kita. Di sini kita fokus ke sampah-sampah yang bersifat sementara. Nah, di sini saya akan ngajarin teman-teman yaitu dengan memencet Windows R,
Windows R, nanti akan muncul run. Atau mungkin teman-teman semua bisa klik kanan di tombol start. Di sini ada run. Nah, run nanti teman-teman semua bisa mengetik temp. Nah, itu dipencet nih. Nah, ini kan ada barang file-file nih. Nah, file-file ini teman-teman semua gak usah takut, bisa langsung dihapus kok. Hapus, delete, permanen delete. Nah, langsung delete saja. Dep. Loh kak, nanti file saya hilang dong. Gak perlu takut, ini aman kok. File-file teman semua tetap terjaga di D atau di C, itu nggak akan hilang. Terus teman-teman ada aplikasi yang tidak dipakai tuh. Bagaimana cari tahunya? Mungkin kalau Windows 10 teman-teman semua bisa munculin di sini di kanan apps and feature. Nah, di sini teman-teman semua nanti bisa tahu nih aplikasi apa saja kah yang teman-teman sudah install. Nah, di sini kita kelihatan. Nanti itu teman-teman harus tahu nih mana-mana yang udah kita install, mana yang tidak kita pakai. Nah, itu yang tidak kita pakai, atau bahkan ada aplikasi yang kita tidak install tapi ada di sini. Nah, itu udah uninstall aja. Kemudian besar itu virus berbahaya. Mungkin itu saja. Nah, untuk selanjutnya untuk Windows 7 bisa tadi juga kayak tadi, mungkin dibuka setting, terus di bagian control panel teman cari-cari juga apps and feature. Nah, di situ nanti akan muncul juga kok kayak gini. Selanjutnya kita teman-teman harus menjaga nih. Di sini file kita. Di sini file kita. Teman-teman harus menjaga agar C dan D-nya itu tidak penuh. Apalagi yang C nih. C ini sangat penting. Karena jika C penuh, nanti komputer teman-teman lemot semua. Setidaknya sisakan sedikit. Nah, kenapa sih C itu bisa penuh? Pasti teman-teman semua sering nih asal install selanjutnya next, itu jangan. Nanti ketika install nanti akan diminta install di mana sih? Nah, disarankan di D atau mungkin ada di tempat lain. Yang penting jangan di C. Nanti kalau teman-teman komputernya rusak atau apa, dan di C itu semua hilang nanti loh. Nah, dan juga ada saran dari saya, teman-teman semua jangan suka download file-file bajakan. Kenapa? Semua hal-hal yang gratis, bahkan bajakan itu tidak mungkin 100% aman. Jadi itu jaga-jaga, jangan dilakukan sering-sering. Kalau juga mau dilakukan, usahakan jangan dipakai di komputer teman-teman. Mungkin di warnet atau tempat lain yang sudah ada antivirus juga, jadi bisa dicek ada virus atau tidak. Kenapa sih harus dicek segala macam? Karena takutnya kalau ada virus, nyangkut di virus, terus teman-teman pasang di komputer teman-teman, nanti bisa membuat penuh dengan virus yang filenya hilang, atau mungkin jadi ada 2, ada 3, atau 4, atau bahkan 100. Nah, itu bakal bikin komputer teman-teman itu nge-lag semua, macet, hang. Nanti kalau dibajak juga data-data teman-teman bisa kesebar di internet, bahkan mungkin komputer teman-teman itu dikunci. Jadi teman-teman pusing kan kalau komputer teman-teman dikunci, nggak bisa dipakai apa-apa. Yang penting semuanya dijaga baik-baik, jangan pakai yang bajakan. Semuanya agar komputer teman-teman semua terjaga. Mungkin selanjutnya disarankan juga untuk teman-teman semuanya sering-sering cek berkas-berkas teman-teman. Mungkin kalau
untuk jaga-jaga juga berkas teman-teman itu disimpan di HDD atau tempat penyimpanan secara eksternal, mungkin pakai flash disk atau mungkin HDD eksternal yang lebih besar. Nah, tips dan trik saya mungkin sini saja. Semoga ini dapat membantu teman-teman semuanya untuk membuat komentar teman-teman semuanya lebih baik. Mungkin sekian dari saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih.